Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 16 Mei 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 7 sampai ayat 8. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kejadian 32 ayat 7 sampai ayat 8. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Demikianlah firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menyimpannya di dalam hati. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, takut karena salah. Takut karena salah. Pepatah berkata, berani karena benar, takut karena salah. Kesalahan harus dipertanggungjawabkan dengan pengakuan dan menerima akibat kesalahan itu. Kesalahan kecil, tanggung jawabnya ringan. Kesalahan besar, tanggung jawabnya berat. Bahan renungan hari ini adalah kisah Esau dan Yakub. Mereka bersaudara kembar, namun mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Esau menjadi anak papa karena Ishak ayahnya senang dengan daging hasil buruannya. Sedangkan Yakub menjadi anak mama karena Ribka ibunya senang dengan kebun yang dirawat oleh Yakub. Ishak anak tunggal Abraham, pewaris nama dan rumah Abraham ayahnya. Maka warisan itu hendak diwariskannya kepada Esau anak sulungnya, sebab demikianlah tradisi yang berlaku. Saudara-saudari, namun rencana ini diketahui oleh istrinya Ribka, sehingga warisan itu hendak direbutnya dengan satu siasat tipu yang licik supaya jatuhnya warisan itu kepada Yakub. Akhirnya Ribka dan Yakub berhasil menipu Ishak. Berkat itu diwariskan oleh Ishak akhirnya kepada Yakub. Esau tidak mendapat berkat lagi, hanya mendapat derita, kesukaran, tanah gersang yang kering. Untuk itu dia harus kerja keras. Esau yang tertipu tidak tinggal diam. Dia hendak membunuh Yakub. Akibatnya Yakub lari meninggalkan rumah orang tuanya untuk menyelamatkan diri. Atas nasihat Ribka ibunya, dia pergi ke Haran, ke rumah Laban saudara ibunya. Tetapi ada satu rahasia dalam dirinya, bahwa dia telah mewarisi berkat dan penyertaan Tuhan secara khusus yang dulu telah dicurahkan kepada Abraham dan akan berlanjut kepada keturunannya. Itu diawali dalam Kejadian pasal 12. Tuhan menjaga dan memberkati orang yang diberkatinya, yaitu sekarang Yakub. Bahkan menjadi berkat bagi orang lain, bagi Laban tempatnya menumpang. Berkat Tuhan terus bekerja. Istrinya
2 orang, dan masing-masing istrinya ini membawa budak yang diperistri oleh Yakub juga. Jadi keempat perempuan ini istri Yakub telah dikaruniai anak-anak. Di samping itu, ternak dan hamba-hamba telah banyak. Dia menjadi kaya raya. Tiba saatnya dia harus keluar dari negeri itu dan kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham neneknya. Namun di negerinya itu Yakub meninggalkan kesalahan besar. Di hadapan Esau, dia seorang penipu dan Esau sudah berikhtiar membunuhnya. Kesalahan besar yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Esau. Yakub hendak melembutkan hati Esau dengan menyiapkan hadiah berupa kambing domba, lembu sapi, dan onta dalam jumlah besar. Dan diutusnya kepada Esau beberapa hambanya untuk memberitahu kedatangan Yakub. Namun utusan ini melaporkan bahwa Esau juga sudah datang, sudah dalam perjalanan untuk bertemu dengan Yakub dengan 400 orang mengiringi dia. Mendengar laporan ini, Yakub menjadi sangat takut, merasa sesak hati. Maka Yakub menyusun strategi supaya memperkecil resiko. Dia membagi harta-hartanya menjadi 2 pasukan dengan pikiran kalau pasukan satu menjadi korban, maka masih ada 1 pasukan lagi yang selamat. Demikianlah kesalahan besar dengan tanggung jawab besar, membuat tersiksa batin, berisiko nyawa diri sendiri, nyawa anak-anaknya, nyawa istrinya. Namun Yakub mewarisi berkat Tuhan yang sudah dipergumulkannya, dan warisan berkat ini tidak tinggal diam. Berkat Tuhan menyertai dia. Akhirnya Esau dan Yakub berdamai kembali sebagai saudara, saling merindukan, saling berpelukan. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, coba ingat, pernahkah Anda melakukan kesalahan yang menyesakkan hati Anda? Yang kedua, akhirnya Esau dan Yakub berdamai, saling merindukan. Pernahkah Anda berdamai menerima orang yang sudah merugikan Anda? Yang ketiga, apa saja yang Anda warisi sebagai anak Allah? Kita pewaris kerajaan Allah. Apa saja yang Anda warisi sebagai anak Allah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur diterima menjadi anak Bapa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebagai anak Tuhan, kami turut mewarisi harta sorgawi bersama Kristus anak Bapa. Kami manusia berdosa, penuh kekurangan, tidak luput dari kesalahan. Ampuni kesalahan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengaruniakan kepada kami hikmat untuk kami mampu berdamai dengan orang yang bersalah kepada kami. Indah hidup kami berdamai dengan Bapa, berdamai dengan sesama. Inilah doa dan kerinduan kami dalam nama Yesus. Amin.